Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barita FM, dan bersama Bung Jos Bimasina. Dan okelah, akan saya sampaikan Monika berita dan informasi tentunya untuk rekan-rekan yang bisa dengarkan. Silakan untuk mengikuti Monika berita dan informasi untuk wilayah Batu Timur dan sekitarnya, dan pada umumnya Kalimantan Tengah. Dan nanti ada sedikit berita dari nasional. Baiklah, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan ini akan saya sampaikan ada beberapa berita untuk Monika berita dan informasi. Dan untuk rekan-rekan yang belum sempat untuk mengikuti Monika berita dan informasi, silahkan untuk klik di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur, dan nanti Anda akan bisa untuk melihat langsung YouTube kami. Oke, baik, akan saya sampaikan Monika berita dan informasi. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur mempermasalahkan antara PPDI dengan pemerintah kabupaten. Maksudnya yaitu Ketua DPRD Barito Timur, kami pernah RDPU permasalahan antara PPDI dengan pemerintah kabupaten. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Sulistyo SPDI, hadir di persidangan sebagai saksi pada sidang perkara perdata nomor 11 /BDT G garing 2020 PN TML antara penggugat Laryanto dengan kawan-kawan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. PPDI Barito Timur menggugat Bupati sebagai kepala daerah dan turut tergugat Sekretaris Daerah di Pengadilan Negeri PN Tameng Layang pada hari Selasa. Usai memberikan keterangan pada persidangan sebagai saksi, Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo SPDI mengatakan, saya dan Ketua Komisi 3 DPRD Barito Timur menghadiri sidang sebagai saksi atas undangan yang disampaikan oleh PPDI Barito Timur. Menurut beberapa waktu yang lalu, PPDI bersama pihak Pemda telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU, sehingga pihak DPRD Barito Timur mengeluarkan 3 poin yang berbentuk rekomendasi atau pertimbangan untuk disikapi, dan oleh kedua belah pihak mengetahui berita acara hasil RDPU tersebut. Meski berdampak COVID-19, pemerintah Kabupaten Barito Timur tetap membangun taman kota. Meskipun dalam pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Barito Timur akan tetap merealisasikan pembangunan taman kota pada tahun ini karena itu adalah program prioritas. Ya, taman kota yang didambakan oleh masyarakat itu segera dibangun di komplek pelajar di depan sarana olahraga milik pemerintah ini menggunakan dana sebesar 600 juta, kata Bupati Barito Timur Ampera Ayemebas melalui WhatsApp di Tameng Layang kemarin. Bupati Ampera Ayemebas mengatakan pembangunan taman kota ini harus dibangun untuk memberikan ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi bagi warga Tameng Layang. Ditambahkannya, dia dalam taman kota nanti juga terdapat tempat kuliner disewakan guna menggerakkan usaha mikro warga masyarakat yang berminat untuk investasi di tempat tersebut. Dikatakan dia bersamaan dengan membangun taman kota, dan untuk rekan-rekan, mohon maaf, untuk rekan-rekan yang
ingin mengikuti Monika berita dan informasi, saya sekali lagi sampaikan untuk bisa mengikuti di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Batu Timur. Bupati Arya Mebas mengatakan pembangunan taman kota ini harus dibangun untuk memberikan ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi bagi warga Tamalangayang. Dikatakan dia bersamaan dengan pembangunan taman kota ini, pihaknya juga akan melanjutkan pembangunan jalan lingkar luar pengerasan dari Desa Mangkarap ke Desa Dorong dengan nilai sekitar 4 miliar. Untuk titik-titik lahan yang bermasalah akan diselesaikan dulu sehingga realisasi tetap berjalan. Sementara itu untuk menjelang upacara hari ulang tahun 17 Agustus cuma 3 petugas paskibraka disiapkan. Menjelang upacara hari ulang tahun 17 Agustus di Disporabubar Batu Timur dikabarkan hanya akan menyiapkan 3 petugas paskibraka yang akan dilaksanakan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Batu Timur. PLT Disporabulpar Kabupaten Batu Timur, Porti Rikyano, mengatakan untuk mengibarkan bendera merah putih pada tahun ini cuma bisa menyiapkan 3 petugas saja dari tahun sebelumnya. Sebabnya ada surat edaran dari Kemenpora yang berbunyi daerah yang sudah melakukan rekrutmen paskibraka 2020 sebelum wabah COVID-19 maka hasil seleksi dapat dipertimbangkan sebagai calon paskibraka tahun 2020 dengan tetap hanya memilih sebanyak 3 orang saja. Dalam penjelasannya untuk seleksi apalagi latihan paskibraka tahun ini diadakan karena situasi tidak hanya terjadi di Batu Timur saja, akan tapi juga terjadi di kabupaten lainnya bahkan di seluruh Indonesia. Sebab masih dalam wabah COVID-19, diakuinya memang untuk kondisi saat ini begitu sulit dan segala aktivitas menjadi terhambat, termasuk untuk seleksi maupun pelatihan petugas pengibar bendera merah putih. Maka dari itu, pengibaran bendera merah putih yang nantinya bertugas pada upacara nanti hanya 3 orang saja, sesuai instruksi pusat. Meski dalam beberapa waktu yang lalu sempat dilakukan seleksi tahap awal untuk paskibraka tahun 2020. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan, sekali lagi saya ucapkan selamat berjumpa. Dan untuk yang belum bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi ini, silahkan untuk klik di radio kesayangan Anda ini, yaitu di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kita lanjutkan untuk Monika Berita dan Informasi berikutnya. DPRD Batu Timur menyerahkan penyempurnaan Raperda PSPD kepada eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Batu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah gelar rapat paripurna 4 masa sidang 3 tahun 2020 dengan agenda penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang rancangan peraturan daerah Raperda, pembentukan dan susunan perangkat daerah atau PSPD Batu Timur kepada pihak eksekutif. Rapat paripurna tersebut digelar secara virtual, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batu Timur Nur Sulistyo SPDI, diikuti oleh Wakil Ketua 1 Arianto S. Muller dan Wakil Ketua 2 DP. Wakil Bupati Batu Timur Habib Said Abdul Saleh PLT Sekda serta diikuti oleh para anggota Dewan dan Kepala OPD. Usai memimpin rapat, Ketua DPRD Batu Timur Nur Sulistyo menjelaskan setelah mendapat hasil evaluasi dari Gubernur Kalteng menyempurnakan Raperda PSPD Batim diserahkan kepada pihak eksekutif dan siap untuk diparipurnakan, ucap Ketua DPR tersebut. Menurut politisi Golkar tersebut, dengan telah diserahkannya penyempurnaan Raperda PSPD Batu Timur, tugas Dewan telah selesai.
Tinggal tidak tindak lanjut dari eksekutif untuk bisa dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Dan ini adalah menutup Monika berita dan informasi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan tentunya mohon maaf atas kekurangan. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.